Saya selalu bilang sama startup saya, kalian mungkin ikut saya karena terpaksa karena kalian digaji. Tapi kalau saya suka. Beda. Kalau kita terpaksa dengan suka menjalani hidup, kita akan sakit dan kita nggak akan enak di situ. Tapi pada saat kita suka, kita akan jatuh cinta dengan apapun yang kita lakukan. Jadi saya tuh suka, bukan terpaksa. Itu beda sekali, suka dan terpaksa. Pada saat saya bertemu mereka, ngelihat senyum, terima kasih Bu Yeni jembatannya, atau terima kasih Bu Yeni bantuannya, terima kasih Bu Yeni pupuknya, itu bikin saya tuh kayak energi saya tuh langsung full dari 100 bisa sampai 1000. Dan yang paling menyiksa adalah diam, santai, gak ada kegiatan, gak ada agenda. Saya nggak suka diam. Pada saat saya misalnya diem di kamar, main HP atau duduk, itu nggak saya banget. Melelahkan nggak sih, Mbak? Malah capek. Kayaknya Mbak Yeni ini nggak takut gagal. Gagal itu bagian dari feedback lu. Oh iya, saya nggak pernah takut. Kalau gagal coba lagi. Ya, tidak ada kata gagal. Merangkak berdiri lagi. Wow. Benar, itu dari dulu saya begitu memang. Saya nggak peduli sekitar, tapi apa yang saya target, on fokus. Gagal itu ya diulang lagi aja ya ini, ya nggak masalah, nggak usah dipikirin. Jangan pikirin omongan orang. Bodoh amat. Yang penting kita terus aja jalan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcastnya muncul lagi. Ini diskusi produktif, dan diskusi produktif ini ada tamu spesial saya, dikenalkan oleh abang saya, dan ternyata beliau adalah Mbak dari Lampung yang punya karir moncer cemerlang di luar sana, tepatnya di Kalimantan Timur. Beliau seorang sosok wanita tangguh, hebat, dan jadi wakil ketua DPR Provinsi di Kalimantan Timur. Nah, tanpa panjang lebar, saya mau sapa langsung, namanya Mbak Yeni. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam. Iya, ini ibu muslimah. Jadi kita assalamualaikum. Sehat Mbak Yeni ya? Alhamdulillah. Penerbangannya lancar, alhamdulillah. Dan saya tadi sebelum kamera ini on, kita ngobrol-ngobrol tipis dan saya dapat banget energinya. Karena salah satu orang hebat, orang besar yang saya pelajari dari buku-buku itu Mbak Yeni, itu first impression ketemunya di 30 detik pertama, bahkan 10 detik pertama itu kerasa. Saya izin ya Mbak Yeni, teman-teman sekalian, saya tuh ketemu tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh publik, dewan, kadang agak lupa cara jalan, lupa cara nyapa, lupa cara salaman. Mbak Yeni ini luar biasa. Nah, di balik luar biasaan itu pasti ada kebiasaan, ada pola pikir, jadi ada mindset, ada skill set, ada tool set. Nah, di 30 menit ke depan kita akan bedah itu. Dari mindset dulu, skill set, sampai tool setnya, sehingga menjadi seorang Yeni yang seperti sekarang. Mbak Yeni, boleh dong tipis-tipis cerita Mbak Yeni itu siapa, dari mana, latar belakangnya apa, kok bisa jadi wakil ketua dewan? Cerita nih ya. Saya Yeni dari Lampung Metro, kampung ya. Asli Metro. SMP-nya aja dari Sukadana dulunya. Oh iya? Nggak pernah kebayang kan sebenarnya kok tiba-tiba di Kaltim jadi pimpinan. Nah, saya dari Sukadana, terus waktu itu lulus SMP, minta pindah sekolah di Karang sama ayah saya, tinggalnya di Metro, sempet PP, kos, kuliah di Jogja, terus Jurusan? ekonomi pembangunan. Wow. Nggak nyangka banget kan? Wow. Ekonomi pembangunan, kuliah, akhirnya kenapa bisa berkarir di Kaltim ya sebenarnya suami saya orang Kaltim asli, orang Kabupaten Pasir. Wow. Itu sih. Orang ibu kota negara ini. Ya, itu. Sebentar lagi ya, on proses, progres. Ketemu suami di Jogja? Pas kuliah. Teman kuliah? Oh, bukan, teman main. Beda kampus. Saya UII, suami UMY. Jauh banget kan? Satu teknik sipil di ujung sana, UMY, satu ekonomi di ujung sini, concat. Terus ceritanya kok bisa berkarir menjadi politisi? Bagi wanita itu kan bukan something yang easy to achieve gitu ya, easy to reach. Dia harus ada cantolan kadang, atau kadang aktivis banget dari kampus. Apakah Mbak Yeni itu aktivis dari kampus? Bukan aktivis, malah kesibukan saya beda sekali. Tidak pernah ada di niat saya waktu itu terjun ke politik ya, karena di pola pikir saya ini politik itu sesuatu yang memuakkan menurut saya. Dan itu anak muda ngomong gitu loh. Sesuatu yang memuakkan, sesuatu yang banyak membohongi, itu menurut saya ya. Persepsi orang kan beda-beda, tapi pola pikir saya dulu sebelum saya ada di dalam lingkaran. Tapi pada kenyataan akhirnya saya sesuatu yang saya benci saya ada di dalamnya. Dan itu menarik dan saya tidak akan pernah berhenti. Kecuali suami saya bilang berhenti, udah jadi anggota DPRD baru saya berhenti karena nggak ada izin lagi nih. Jadi saya dulu itu awalnya cuma pelengkap perempuan. Pelengkap perempuan karena kuotanya kurang. Kuota 30% itu ya? Betul, dan perempuan itu susah sekali. Saya nggak tertarik juga ditawarin kuota perempuan itu. Ini selalu saya ceritakan dimanapun saya berada untuk memotivasi.
Saya nggak tertarik, saya dipaksa sampai 5 kali tuh pimpinan DPRD, bukan pimpinan, ketua DPW PKB itu nelfon saya lewat suami juga memaksa saya untuk calon. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak tertarik. Saya tuh tertarik pada saat ada sesuatu yang bisa membantu masyarakat dengan kekuatan kita ada di dalam lingkaran. Saya tanya waktu itu sama suami, kebetulan saya punya yayasan. Oke. Saya punya yayasan yang saya tahu. Yayasan itu saya bergerak pakai uang sendiri, kumpulin uang untuk kegiatan yayasan itu susah banget. Pada saat saya dikasih tahu ini ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan pada saat kita jadi anggota DPRD, kita ada di dalam lingkaran, saya akhirnya tertarik. Yang tadinya zero to hero. Jadi betul-betul bergerak, berjuang, nggak modal apapun ya alhamdulillah kepilih ya. Walaupun awalnya sebenarnya ceritanya lucu. Yang awalnya suami saya mendukung untuk saya jadi kuota melengkapi kuota perempuan. Pada saat saya serius, suami saya marah. Loh, kenapa? Jadi maksudnya kok jadi serius sih, katanya nanti gimana rumah, gimana anak-anak, gimana apa ya, namanya pasti sibuk kan. Ya akhirnya saya bilang ya saya tidak akan melupakan hal-hal yang seperti itu, kan kewajiban. Mau seperti apapun perempuan menurut saya istri, anak, suami, keluarga, rumah tangga itu kewajiban tetap nomor satu, nggak bisa diapa-apain. Tapi yang membuat saya tertarik pada saat bisa bikin jembatan untuk orang. Saya bisa bikin rehab rumah untuk orang. Saya bisa kasih musola, masjid, bantuan untuk banyak orang dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya punya. Karena kalau dari saya pribadi, dari saya punya yayasan, berapa sih Yeni bisa kasih? 10 juta, 5 juta, 100 juta. Itu kan banyak udah kan, dan itu pasti berpikir keras bagaimana saya bisa keluarkan uang sebulan puluhan juta untuk membantu orang-orang. Tapi dengan saya ada di dalam lingkaran, saya bisa memanfaatkan dalam arti kita bisa bekerja sama dengan eksekutif, bagaimana menyusun program-program untuk turun menyentuh secara langsung ke masyarakat. Itu yang bikin saya menarik sebenarnya, tertarik. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Saya juga pernah ketemu beberapa pejabat politik lainnya dan patternnya sama. Orang yang dalam tanda kutip ya, saya langsung mengklasifikasi baik untuk masyarakat yang notabene punya impact, itu punya satu kata kunci value, menjadi penyalur kebaikan, menjadi hub, menjadi akselerator kebaikan. Gitu nggak sih, Mbak? Benar. Iya. Apa semangat itu yang muncul dari Mbak Yeni, dan waktu itu ada kegelisahan apa kok semangat itu jadi muncul gitu? Karena di dalam yayasan yang saya punya itu tadi saya cerita di awal, untuk memberi bantuan ke orang itu dengan kebutuhan mereka yang sangat besar, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Berapa sih? Ini teman-teman boleh tanya nih sama, ini kan ada staf saya, tanya seperti apa. Untuk membantu orang itu seberapa banyak sih? Jadi nggak akan mampu dengan pikiran-pikiran menolong orang. Sedangkan mencari orang nyumbang aja belum tentu mau kok. Sumbangan-sumbangan itu kita buka ya, belum tentu kok. Dan selama ini kan kebanyakan juga dari saya secara pribadi. Jadi pada saat saya tahu itu, bisa dengan pokok-pokok pikiran, bisa membantu orang, bertemu konstituen, bisa menjelajah sampai jauh ke bawah, bisa membangun apapun yang saya mau, dengan program-program yang ada, saya berniat untuk menang kemarin. Bismillah, dengan modal seadanya, yang jauh dibandingin sama teman-teman, pagi pulang tengah malam tiap hari sampai suara habis. Karena beneran, karena nggak punya modal apa-apa. Saya nggak punya modal apa-apa. Suami kan awalnya nggak suka. Suami saya awalnya tidak mendukung. Suami saya mendukung itu di 1 bulan atau 2 bulan terakhir sebelum masa coblosan. Itu baru berubah pikiran. Jadi saya benar-benar bergerak, berjuang ya nggak modal apa-apa. Jadi mau gimana ya? Namanya usaha ternyata Allah kasih. Dan sampai sekarang ternyata kepilih lagi periode kedua yang awalnya bercanda dengan suara cuman nggak nyampe 7.000 rasanya, modal ngos-ngosan nafas setengah. Ternyata pas periode kedua suara saya itu kenapa bisa jadi pimpinan ya, pimpinan DPRD Provinsi Kaltim di PKB itu 6 kursi, dan kemarin pimpinan itu dikasih untuk suara tertinggi, dan suara saya itu nomor 4 dari 55 anggota DPRD Provinsi Kaltim. Berapa kemarin? 31.000 dari 7.000? Dari 7.000. Wow. Jadi itu pemacu semangat saya ya, untuk terus berbuat. Itu mungkin timbal balik yang saya nggak tahu, doa-doa keajaiban dari mana bisa suara sampai segitu. Dan dengan 31 pun Mas, ini bukan suatu kebanggaan, malah titik ketakutan saya juga ada di sini. Kalau sampai 31 ini besok berubah turun, atau paling tidak tetap, kalau tetap mungkin alhamdulillah, tapi kalau turun, ya ini kamu kemana aja? Oke. Ya ini kamu kemana aja? Jadi
ini jadi beban saya, 31.000 saya harus bertanggung jawab nih dengan warga yang memilih saya. Bantuannya seperti apa, kebijakan-kebijakan saya bisa kasih untuk program-program mereka seperti apa yang bersentuhan langsung. Karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini kebanyakan bersentuhan langsung. Bagaimana perbaikan-perbaikan ekonomi mereka. Itu kan target saya sebenarnya ke situ. Nah, ada satu hal yang menarik Mbak Yeni, saya tangkap. Jadi pola pikir yang menjadi penyalur kebaikan, akselerator itu nampaknya memberi dampak pada keantusiasan Mbak Yeni menjalani hidup. Benar. Berenergi. Saya tahu lelahnya, kadang menjalani hidup urusannya banyak, Betul. masalah yang tidak nampak. Karena saya belajar bahasa tubuh nih. Mbak Yeni sendiri melihatnya seberapa berpengaruh pola pikir, saya lagi capek nih, mungkin capek lelah, capek mental, capek badan gitu, capek pikiran terus, gua akseleratornya, ada 31.000 orang yang harus gua kejar gitu. Seberapa tinggi pengaruhnya pola pikir, ingatan itu pada akhirnya mengakselerasi diri untuk semangat lagi, bangkit lagi gitu. Kan banyak anak muda tuh gitu, Mbak Yeni. Lupa dengan goalsnya, lupa dengan mimpinya, lupa dengan value hidupnya gitu. Saya gimana ya? Saya secara pribadi bertemu dengan orang banyak, turun ke kampung, ketemu, nginep, duduk, ngobrol, makan sama mereka. Iya, saya senang. Jadi itu bukan sesuatu terbeda. Jadi saya selalu bilang sama staf-staf saya, kalian mungkin ikut saya karena terpaksa karena kalian digaji. Tapi kalau saya suka. Beda. Kalau kita terpaksa dengan suka menjalani hidup, kita akan sakit dan kita nggak akan enak di situ. Tapi pada saat kita suka, kita akan jatuh cinta dengan apapun yang kita lakukan. Jadi saya tuh suka, bukan terpaksa. Itu beda sekali, suka dan terpaksa. Jadi datang, minep, menyapa, ngobrol, duduk di warung, ketawa-ketawa, ketemu kesentuhan, itu selalu. Dan saya selalu, bagaimana caranya bisa ketemu mereka. Itu malah jadi arena healing ya? Iya, healing saya di situ malah. Justru kalau misalnya kayak kita mungkin jalan-jalan ke luar negeri atau belanja atau apa, itu menurut saya itu cuman untuk mengeluarkan sesuatu yang menurut saya sudahlah. Tapi pada saat saya bertemu mereka, ngelihat senyum, terima kasih Bu Yeni jembatannya, atau terima kasih Bu Yeni bantuannya, terima kasih Bu Yeni pupuknya, itu bikin saya tuh kayak energi saya tuh langsung full dari 100 bisa sampai 1000. Dan yang paling menyiksa adalah diam, santai, nggak ada kegiatan, nggak ada agenda. Saya nggak suka diam. Pada saat saya misalnya diem di kamar, main HP atau duduk, itu nggak saya banget. Melelahkan nggak sih, Mbak? Malah capek. Saya lebih senang berkegiatan. Kayaknya kalender Mbak Yeni di rumah fotokopian ya? Hitam semua. Tidak ada libur. Biasanya begitu, kalau yang dia workaholic dan ada public call-nya, terus meminjam istilah tokoh di Indonesia public call gitu ya. Kalau filosofi bahasa Jepangnya ikigai. Ada panggilan jiwa yang di situ saya hidup, saya memberi dampak dan saya suka ikigainya. Itu beda banget rasanya. Betul nggak gitu Mbak Yeni ya? Iya. Nah terus satu lagi Mbak Yeni seputar mindset. Mbak Yeni lompat dikit ke belakang, kita track back ke belakang. Apakah ada pengaruh pendidikan sekitar atau siapa yang memberi pengaruh pada Mbak Yeni punya jiwa yang struggling, mau memberi dampak, terus mau ketemu orang-orang lebih banyak? Ada nggak pengaruh arahan pendidikan dari orang-orang sekitar zaman dulu? Zaman dulu, saya nggak tahu ya. Saya ini juga bingung ya. Saya ini bisa kebentuk seperti ini, melihat orang itu susah atau apa, ada apa di hati ini ada rasa sedikit kayak tuk kayak gitu ya. Saya sampai suami saya pernah bilang gini. Saya ini lucu memang, suami saya bilang gini, Dek, nggak semua orang bisa ada pikirin, katanya. Allah itu sudah ngasih rezeki masing-masing, katanya. Jadi jangan pernah sedih melihat sesuatu yang memang bikin kita, kok orang itu mau nolong gimana ya caranya, nggak semua orang bisa saya tolong. Karena Allah sudah kasih rezeki masing-masing. Itu penguat saya sebenarnya, karena saya ngeliat sesuatu yang sedikit tuh rasanya langsung karena saya tahu hidup susah tuh nggak enak sekali. Pernah ngalamin dong, Mbak? Ya bukan pernah ngalamin ya, paling nggak waktu papa saya berjuang untuk kita anak-anaknya sekolah, kan saya pernah jadi lihat. Kalau untuk saya secara pribadi sih ya belum ada pengalaman seperti itu. Tapi pada saat papa saya berjuang untuk anak-anaknya sekolah, waktu itu kami berempat kuliah semua dengan pegawai negeri biasa, pontang-panting, kesana kesini, itu kan jadi saya juga. Oke. Jadi hal-hal yang kayak gitulah yang ngebuat saya keras untuk hal-hal
Dan saya juga orangnya keras nih, staff saya boleh tahu. Kalau saya sudah ada mau, biasanya harus. Kayak itu semua pimpinan begitu deh, Mbak. Ciri-ciri leaders itu kayak begitu, kayak dia ngeyel buat goals yang mau dia kejar, ya nggak sih, Mbak? Iya. Oke, nah selanjutnya saya mau berbicara ini dikit deh. Tadi kalau kita sudah berbicara mindset, pola pikir, nilai diri gitu ya. Sekarang kita mau geser dikit ke skill set. Kalau sekarang anak-anak muda, karena salah satu track yang agak mulai digemari nih, Mbak, adalah track politik kita. Salah satu yang digemari. Even itu mirip-mirip juga sebenarnya dengan track bisnis. Ada nggak skill tertentu yang Mbak Yeni memang melatih diri di situ, terus lingkungan mendidik Mbak Yeni ke situ sehingga Mbak Yeni itu seperti punya skill yang menonjol di urusan itu dan berdampak pada karirnya di politik. Ya. Saya kalau untuk ngomong seperti itu, saya bukan anak berbasis waktu kuliah itu ikut-ikut kegiatan Keaktivisan gitu ya? keaktivisan. Saya juga malah saya SPG dulu ya. Saya SPG, saya ini malu ngomongnya, saya dulu SPG Marlboro, saya model. Saya nggak ada kepikiran betul-betul ada di dunia ini sebenarnya, yang betul-betul ngebuat saya ada di jalan ini. Dan ini pun saya juga sebenarnya berterima kasih sama Allah, saya dikasih jalan ini bisa bantu orang banyak. Tapi kalau untuk saya belajarnya otodidak. Ini boleh tanya sama teman-teman saya yang ikut saya dari lama, saya otodidak. Belajar berbicara, semuanya otodidak. Wow. Semuanya, saya kadang belajar sama suami ya. Suami itu kunci utama saya. Kadang kalau saya ngomong, saya salah nggak ya, pasti saya nanya. Tapi itu saya belajar otodidak, saya lihat orang, saya ngikutin. Dan ada rasa, misalnya, malu ya. Kan kita kadang-kadang anak muda nih malu nih, mau berbicara, publik atau apa ya. Ada rasa deg-degan. Tapi karena rasa tekad saya lebih besar, jadi saya cuek. Biar aja salah, orang lain belum tentu berani kok. Iya kan? Biar aja kita namanya coba, toh orang lain belum juga tentu bisa kok. Tapi itu ada variabel semangat anak rantau nggak sih, Mbak? Variabel semangat anak rantau untuk Kan Mbak Yeni merantau tuh, kuliah sampai sekarang hidupnya. Kan agak beda tuh semangat anak rantau dengan semangat anak yang dari kecil sampai besar di situ aja. Jadi kayak akamsi gitu loh. Menurut Mbak Yeni ada variabelnya nggak? Pembentukan Mbak Yeni itu dari semangat anak rantau nih? Semangat anak rantau. Jangan pulang kosong deh, gua udah jauh-jauh kuliah, gua udah jauh itu. Enggak ada begitu. Karena di otak saya ini sebelum juga jadi anggota DPRD ini, saya juga bisnis. Banyak kegiatan sampai sekarang pun banyak. Saya masih punya agent travel, saya masih ngurusin umroh, saya masih ngurusin butik baju. Karena itu sesuatu yang buat saya juga, walaupun mereka bilang ibu ini bercanda ya, mainan. Oh enggak, saya bilang ini suka saya, ini bajunya aja model sendiri, jahit sendiri, saya yang mau modelnya begitu, saya yang cari bahan, semua itu pada ketawa. Saya bilang, ini sesuatu dari hal yang tidak bisa saya lepas. Karena saya dari awal memang marketing. Saya basicnya awalnya marketing, makanya mungkin kalau berbicara atau apa ya, kayak SPG kan. Jadi saya bertemu dengan siapapun, berbicara apapun, karena saya basicnya dari awal memang mungkin udah marketing, publik, bertemu dengan orang, berbicara, walaupun yang diomongin beda dulu sama sekarang, itu mungkin modal, senjata awal. Dulu Mas, waktu pertama kali nih, biar anak-anak muda juga tahu, pertama kali saya dulu tuh, waktu pertama kali nyalek, bertemu dengan ibu-ibu arisan minyak goreng, mempromosikan diri, itu ngomongnya tuh gemeteran loh. Asli, saya ya ampun gila. Terus sekarang kalau saya membandingkan saya dulu dengan sekarang, wow Yeni, kamu luar biasa juga ya belajarnya, itu untuk diri sendiri ya. Ya memang waktu bisa merubah kita, tapi jangan sampai merubah karakter kita juga. Oke. Jadi memang salah satu selalu ada first step-nya ya. Selalu ada langkah pertama, yang kedua jalan terus. Yang ketiga yang menarik nih, ternyata kehidupan itu puzzle. Ya nggak sih Mbak ya? Ya, benar. Siapa yang nyangka dulu itu belajar tentang direct selling itu marketing, dampaknya sekarang. Dan saya kok jadi agak yakin kayak DPR ini hobi. Kerjaan utamanya bisnis gitu ya. Jadi tempat pengabdian gitu. Nah kalau Mbak Yeni sendiri balik ke skill Mbak, kira-kira kalau diurutkan 3 hal terbesar aja yang ada dalam diri Mbak Yeni sekarang, apa sih 3 skill utama yang menjadikan seorang Yeni yang dulu dengan Yeni yang sekarang itu berbeda? Dulu dan sekarang? Nggak ada yang, kalau dari saya ya, nggak tahu ya, karena saya dari step by step saya merasa tidak ada yang berubah. Nggak tahu kalau dari lingkaran saya nggak merasa berubah. Yang tetap ada itu keras kepala. Pemarah ya, keras kepala, pemarah, apalagi Mir? Keras kepala, pemarah, dan selalu keras kepala itu termasuk mengejar segala sesuatu yang dimau ya. Jadi apapun segala sesuatu yang saya mau, saya fokus dan on target. Oke.
Jadi Oke. itu yang bikin saya mungkin selalu, oh target saya harus begini. Begitupun dengan suara tadi, on target. On target semua, on target. Jadi saya selalu on target, saya mau seperti ini, jadi step by step saya selalu atur dari awal. Dan orang mungkin tidak bisa, karena perempuan itu dibaca sesuatu yang lemah. Sesuatu yang tidak bisa, udahlah perempuan, apalagi di politik ya. Tapi ya dengan suara saya sekian, dengan saya di lapangan, itu bisa mematahkan segala bisikan-bisikan pembicaraan hal-hal yang seperti itu menurut saya. Itu yang membuat saya jadi juga sesuatu yang wow, ternyata bisa ya gitu. Tapi kayaknya saya melihat ada tiga skill penting yang nanti tolong dikonfirmasi ya kalau saya salah Mbak Yeni. Yang pertama itu Mbak Yeni punya kemampuan fokus yang cukup tinggi nggak sih? Yap, saya Iya. fokus kalau orang yang memang Kalau udah ada mau fokus tinggi. Kedua determinasi, tahan banting itu tadi keras Oh, kepalanya. betul. Ngeyelan kalau udah Bener. punya ghost. ya, dua, satu lagi dapat bonus. Bener. Ada satu lagi itu disiplin eksekusi. Benar Kayaknya juga, disiplin eksekusi. Benar. Karena kalau orang nggak disiplin eksekusi itu nggak bisa on target. Banyak orang punya konsep tapi nggak disiplin eksekusi. Kayaknya nih tim bisnis dan tim kerjanya itu sering ditagih nih. Udah sampai mana kerjaan? Ketawa. Betul ya? Iya. Karena orang leaders yang disiplin eksekusi itu kayak begitu. Kalau dia sudah fokus, apalagi ya punya mau ada sisi emosi ya, strong way-nya. Ditambah dia disiplin eksekusi udah Aduh, kelar semua ya. Stop, saya senyum. Iya. Iya banget, iya Iya. banget itu ya. Karena semua goals jadi kelar. Karena udah memenuhi 3 syarat, fokusnya, strong way-nya sama disiplin eksekusinya gitu. Ya, itu yang mungkin saya nggak sadar disiplinnya Wah, tadi ya. betul, Padahal apa yang disampaikan ternyata bener. Oh iya ya, saya sama staff saya keras-keras. Kalian udah sampai mana? Hah? Iya. Ini kalau kita bongkar mungkin bisa keluar ini dashboard kontrolnya. Ini mungkin tips bagi yang mau nyalek, jangan-jangan selama ini nyalek itu halu. Dalam tanda kutip itu tanpa dashboard kontrol. Perkembangan karena saya pernah ngobrol karena saya bukan politisi, tapi saya anak manajemen. Begitu saya ngobrol dengan politisi yang jadi dengan basic ada manajemennya atau biasa dengan target gitu, dengan yang enggak ya udah. Ya pokoknya segini aja, pokoknya ngerjain ini ya, enggak terukur. Karena kalau kita nggak bisa ukur kan kita nggak bisa tumbuh kembangkan dan nggak bisa atur gitu. Nah, saya meyakini Mbak Yeni ini kayaknya mengukur semuanya. Saya nggak bisa mengatur dengan baik. Jadi manajemen dan well manage itu salah satu kunci Mbak Yeni. Betul gitu Mbak? Benar, itu benar. Oke. Satu lagi nih di sisi terakhir Mbak tentang toolset. Kalau tadi kita sudah berbicara mindset, berbicara skill set, ternyata kemampuan manajemennya juga nggak disangka-sangka gitu. Dan ditutupi. Mungkin kalau nggak diucapkan nggak ketahuan ini kemampuan manajemen dan eksekusinya. Ini ngeri banget nih. Saya ngeliat kayaknya papan dashboard. Ini kalau kameranya sudah off, saya mau lihat papan dashboardnya nih. Dashboard kontrol. Yang ketiga toolset nih Mbak. Adakah teman tertentu, komunitas tertentu, situasi tertentu, alat tertentu yang membuat Mbak Yeni itu bertumbuhnya bisa scaling up? Jadi rising above the crowd gitu. Di antara angkatan SMA mungkin. Yang Mbak Yeni, saya dengar informasi, ya hanya anak perantau, saya juga anak Lampung Timur kebetulan. Iya, saya juga. Jadi muncul rising above the crowd itu kan nggak ada katrol, nggak ada siapa-siapa. Adakah waktu tertentu di masa tertentu yang jadi toolsetnya, jadi support sistemnya, ekosistemnya yang membuat Mbak Yeni itu bertumbuh? Di waktu-waktu tertentu. Mungkin kuliah, mungkin sudah berkeluarga. Salah satu toolsetnya mungkin suami karena mendukung, mendidik. Kalau suami saya dari awalnya tidak mendukung, ya memang mendukung. Itu faktor saya juga itu. Prosesnya Mbak. Betul, iya. Untuk dia kan suami saya kabupaten ya, saya provinsi ya. Ya otomatis kami kerjasama bareng. Dan dia orang yang paling mendukung saya sebenarnya juga, walaupun dibandingin semua orang di luaran, saya yakin suami saya satu-satunya orang yang paling mendukung saya pada saat ini sih. Mbak ada mentor? Mentor untuk politik, karir, bisnis? Enggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Wow. Ada kelompok tertentu yang membentuk Mbak Yeni jadi begini? Enggak ada Komunitas? juga. Nggak ada komunitas yang cuman ya mungkin keras kepala tadi ya. Keras kepala, keinginan untuk membantu orang banyak, suami mendukung ya itu yang Jadi buat organisasi, variabel organisasi, variabel teman dekat gitu. Ada nggak faktor mereka yang ngebentuk Mbak Yeni? nggak ada teman dekat, mereka semua ikut saya malah. Wow, ini Saya bingung kalau ngomong Iya, itu. iya, Mereka yang ikut saya, yang dari mungkin tadi dari A bisa misalnya tidak baik bisa jadi baik, ngikut Iya, saya iya, polanya. iya. Jadi saya malah yang menarik magnetnya. Oke. Tapi kalau saya yang ikut mereka tuh kayaknya enggak ya. Iya, iya. Enggak, saya enggak ikut. Iya, iya. Enggak, saya susah orang yang mengikut. Saya bukan orang yang bisa Ngikutin orang, ke kiri follow ke orang. kanan. Iya. Saya orangnya tadi karena saya on fokus target apa yang saya mau, saya tidak mikirin kiri kanan, saya lurus.
Udah kacamata kuda. Wow. Jadi nggak pernah kiri kanan, ya udah target kamu apa ya ini, ya udah selesain. Kamu maunya apa sekarang, ya udah selesain. Berikutnya kamu ngapain. Dan saya juga orang yang kalau dari dulu saya tulis tuh maunya ngapain. Misalnya saya pinginnya ini nanti kalau udah tercapai saya coret tuh satu. Oke. Ada goals list ya? Iya ada. Iya. Tapi itu sebelum jadi anggota dewan malah. Setelah jadi anggota dewan saya tidak punya list itu malah. Yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana apa yang ada di eksekutif ini bersama legislatif ini turun ke bawah, bisa membantu paling tidak di dapil saya dulu deh. Baru kita nyebar ke 10 kabupaten kota. Kita 10 kabupaten kota kan. Oke. Menarik. Ini the special one judul podcastnya ceritanya. Karena tanpa banyak dukungan lingkungan ternyata bisa ngebentuk. Iya. Ada satu ilmu Mbak di nama ilmunya NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi lingkungan itu memang posisinya nomor 2. Ada yang bisa menaklukkan lingkungan namanya skill. Yang bisa menaklukkan skill namanya belief. Yang bisa menaklukkan belief namanya identity. Nah Mbak Yeni itu identitasnya sudah shifting. Sehingga ke bawahnya bisa kebentuk. Nah anak muda itu lulusan bagus, IPK bagus, punya skill dong kira-kira ya. Siap kerja lah ya dengan knowledge-nya. Tapi kenapa nggak bisa di riset kami, di tim psikologi kami juga, kenapa dia nggak bisa perform? Jawabannya satu, karena identitasnya nggak shifting, sehingga beliefnya nggak geser juga gitu. Jadi salah satu hal yang bisa kita bawa pulang, identitasnya kudu berubah, mengenal dirinya. Yang kedua adalah keyakinan berubah dan drilling diri dengan nyoba terus. Kayaknya Mbak Yeni ini nggak takut gagal. Gagal itu bagian dari feedback loop. Oh iya, saya nggak pernah takut. Kalau gagal coba lagi. Tidak ada kata gagal. Merangkak berdiri lagi. Wow. Benar, itu dari dulu saya begitu memang. Saya nggak peduli sekitar, tapi apa yang saya target, on fokus, gagal itu ya diulang lagi aja ya ini, ya nggak masalah, nggak usah dipikirin. Jangan pikirin omongan orang. Bodoh amat. Yang penting kita terus aja jalan. Iya, motonya Mbak Yeni ini life is just a game gitu. Ya kayak main aja. Kalau game over ya mulai lagi aja gitu kan untuk next stage. Bener. Mbak terakhir Mbak, boleh dong Mbak Yeni share ke Gen Z, terutama yang mungkin yang nonton video ini se-Indonesia juga, nggak cuma di Lampung, tapi berhubung Mbak Yeni anak Lampung, itu dari Lampung, boleh dong kasih agak spesial dikit, di Lampung dulu baru anak Indonesia. Gen Z ini yang punya isu kesehatan mental, overthinking, bener. Terus agak punya challenge di eksekusi, nggak disiplin eksekusi. Apa yang perlu mereka lakukan, mereka siapkan supaya mereka itu punya dampak lebih banyak buat hidupnya, keluarganya, dan mimpinya sendiri. Kalau menurut saya, untuk meraih mimpi itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari keinginan sendiri. Apa sih tujuannya? Apa sih maunya kita untuk kedepannya? Kalaupun misalnya tidak bisa berpikir, paling tidak ditulis. Kita mau ngapain nih? Hari ini mau ngapain? Besok mau ngapain? Apa yang harus diselesain? Itu baru diconteng satu-satu. Kalau kita cuma berbaring, tidur, main, malas, dan mengandalkan segala sesuatu, ya sekarang kita sibuk dengan sosial media, ya kita kan juga stuck di situ-situ aja. Kita tidak akan bisa, mungkin bisa bermanfaat, tapi mungkin terbatas dengan media sosial ya. Harapan saya sih anak-anak sekarang, anak-anak saya termasuk anak-anak Gen Z ya, di kamar saya lihat kan tetap beraktivitas lah, lihat contoh-contoh yang sudah ada di sekitar. Dari orang tua paling nggak kan, ini kan agak tingkatannya beda, jangan menjadi anak-anak yang hidupnya cuma di situ-situ aja, berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman. Dan satu lagi, berani push yourself ya. Benar. Karena push yourself itu dari diri sendiri kan. Betul. Bukan dari orang lain. Benar. Walaupun misalnya kiri, kanan, depan, belakang kita ngasih tahu push, tapi dari kita juga nggak nge-push, ya nggak akan ada hasilnya. Mantap. Jadi satu goal setting harus clear goalsnya, di checklistin. Kedua buat rencana kerja, dan 3 eksekusi. Ya nggak sih Mbak? Dan dikontrol eksekusinya itu. Mbak Yeni, thank you. Di sela-sela kesibukannya, kunjungannya ke Lampung, kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya berharap kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, entah di sini, entah di Kalimantan Timur. Thank you Mbak Yeni, sehat terus. Mbak Yeni kayaknya wajib sehat sih. Kenapa? Karena banyak orang yang membutuhkan energi dan senyuman Mbak Yeni di sana. Tadi kunjung 31.000. Thank you teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe dan juga tonton video ini, share juga ke teman-teman yang lain, supaya anak muda lain juga bisa belajar dari orang yang sudah punya stepnya. Because success leave clues. Setiap sukses meninggalkan jejak, ikutin aja jejaknya, nanti kita bisa sampai di tempat yang serupa. Gue Hengki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.